Record Layu. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok satu dari mata kuliah pembelajaran mesin. Di sini akan mempresentasikan mengenai eh, tugas sebelum UAS atau tugas proyek akhir dari mata kuliah pembelajaran mesin. Di mana di sini kami memilih bagian topik yaitu adalah klasifikasi sampah otomatis dengan implementasi transfer learning mobile net V2 yang kami pilih. Nah, mungkin ada juga ringkasan proyek dan datanya, di mana latar belakang dan tujuan dari pembuatan dan pengembangan dari pemilihan sampah otomatis adalah di mana proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis sampah secara otomatis menggunakan gambar dengan memanfaatkan AI. Nah, proses pemilahan sampah menjadi lebih cepat, akurat, dan mendukung upaya keberlanjutan lingkungan yang sustainability, di mana juga teknologi mobile net V2 yang dipilih ini karena efisiensinya dalam komputasi tanpa mengorbankan akurasi secara signifikan. Lalu di sini juga ada distribusi dataset. Datasetnya kami dari The Kaggle, di mana dataset terdiri dari sekitar 2.467 gambar yang terbagi dalam 6 kategori, yaitu di mana ada cardboard, di sini jumlah gambarnya ada 393 yang memuat keterangan kardus dan karton. Lalu ada gelas, 491 jumlah gambar, dia seperti botol dan pecahan kaca. Lalu ada metal, sebanyak 400 jumlah gambar di dalam dataset yang memuat keterangan kaleng dan objek logam. Lalu ada juga paper 584 gambar dan sejenis koran, majalah, dan kertas lainnya. Ada juga bagian plastik yang memuat 472 yaitu kemasan plastik dan plastik botol. Ada juga bagian trash terakhir sampah yang tidak bisa diurai kembali yaitu 127 yang dimana sampah umum lainnya. Dengan total dari dataset yang sudah dijumlahkan yaitu ada 2.467 dataset untuk training dan memvalidasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu yaitu implementasi sistem. Next. Jadi persiapan dan instalisasi yang kami lakukan yaitu pertama melakukan install library, yaitu menyiapkan environment melalui pip install requirement .txt untuk TensorFlow dan Streamlit. Terus kami menggunakan Kaggle API token untuk menyiapkan file Kaggle JSON. Terus mendownload dataset dengan menjalankan script download dataset.py untuk mengunduh data. Dan yang terakhir itu membuat struktur folder untuk memastikan folder dataset, model, dan plots tersedia untuk menyimpan output. Next. Uh, Selanjutnya itu arsitektur model. Yang pertama kami menggunakan base model yaitu MobileNet V2 yang digunakan sebagai ekstraktor fitur yang efisien. Terus kami menggunakan metode flattening, di mana global average pooling 2D dan batch normalization untuk stabilitas training. Dan kami menggunakan juga dense layer, di mana dense-nya itu 512 dan 6 RLU, dan dropout 4 dan 03 untuk mencegah overfittingnya. Next. Nah, strategi pelatihan dan training yang kami lakukan yaitu fase 1 itu frozen base dengan durasi epoch 50 epoch. Learning rate itu 1E3 itu atau bisa dibilang 0,01, dan fokusnya itu untuk melatih lapisan dense top layer di mana bobot mobile net V2-nya itu tetap dikunci. Nah, untuk fase 2 itu kami melakukan fine tuning di mana durasinya itu sama 50 epoch, dan learning rate-nya itu kami ubah menjadi 1E5 atau 0,00001.
Jadi fokusnya ini untuk membuka 40 lapisan terakhir model base untuk adaptasi fitur yang lebih spesifik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Samuel. Eh, Kemudian untuk gambaran kode program, di mana sini kami membuat fungsi utama komponennya dengan file train model. Ini adalah inti dari sistemnya. Di sini kita akan melakukan preprocessing, augmentasi data, definisi arsitektur, dan eksekusi training dua fase. Kemudian ada app.python, di mana di sini kita akan membangun interface dengan Streamlit dan memuat model H5 dengan melakukan inferensi gambar secara real time. Dan ini adalah hasil evaluasi dan hasil pelatihan kami. Dapat dilihat di visualisasi tren berikut. Di sini peningkatan akurasinya terjadi secara konsisten dengan lonjakan signifikan saat memasuki fase 2 atau fine tuning di epoch 51. Selanjutnya untuk demo aplikasi akan dilanjutkan oleh teman saya Wahyu. Eh, jadi untuk demonya di sini saya akan melakukannya. Pertama-tama, maaf, langsung saya akan sharing semuanya aja dari kode maupun demonya. Jadi pertama-tama saya akan menunjukkan beberapa kode. Jadi maksud dari beberapa kode itu tadi kan seperti ada yang namanya kita download dataset, lalu di sini kita ada mendownload requirement apa yang aja kita gunakan, lalu ada cara pelatihan training modelnya dengan hasilnya seperti berikut, seperti ini. Nah, ini kita lihat dia itu stabil untuk confusionnya hanya akan segini. Dan ini data yang tadi sudah disebutkan oleh teman saya. Lalu, setelah kita melakukan nilai tersebut dengan memunculkan nilai West Mobile Mobile Net V2H5 dengan West Mobile Net V2 keras, di sini nilai ini akan ditransfer ke APPY tersebut. Nah, APPY tersebut di sini mendeskripsikan setiap nilai dari West Mobile Net yang H5 dengan keras tadi itu dengan sedikit tindak interaksi yang akan kita lakukan. Tindak interaksi interface yang kami lakukan itu mengacu pada aplikasi berikut yang mengklasifikasi jenis sampah yang akan dibedakan menjadi 6. Nah, ini ada beberapa signifikan model yang kami gunakan dan apa kelas yang akan dikenali. Jadi, di sini kita akan mencoba, pertama kita akan tes pada botol plastik. Nah, lalu ini kalau kita lihat pure botol plastik, berarti kita akan mengklasifikasinya itu adalah botol plastik. Jika kita lihat dari hasilnya, eh, nah, dia akan besar confidence-nya itu 99,7% plastik. Itu selisihnya sangat tinggi. Nah, di sini ada klasifikasi atau probabilitas semua kelas. Di sini dia hanya menilai kaca itu 0,1, kertas 0,1, dan sampah umumnya 0,1. Namun jika kita lihat ini pure plastik, jadi dia mendeskripsikan sebesar 99,7 plastik. Kita coba untuk gambar yang lain. Ini. Nah, jika kita lihat ini adalah aluminium foil atau kita bilang sampah logam, di sini dia akan memprediksi sebesar 98,7% lebih tinggi dengan beberapa seperti sampah umum dan plastik. Di sini ada beberapa tips yang akan disampaikan dari mereka seperti bilas kaleng atau logam bisa didaur ulang dan hemat 95% energi versus produksi baru. Di sini kita sudah dua, kita akan mencoba lain. Ini. Maaf, jangan ini karena dia hanya bisa mendeskripsi satu. Nah, ini styrofoam. Nah, karena ada beberapa kesalahan dan kurangnya konsisten dari beberapa data yang kami tunjukkan masih kategori dari beberapa ini, mungkin dia akan masuk ke sampah umum. Kita akan mencoba lain seperti kardus. Kita prediksi. Nah, dia akan menjawab 98% kardus. Lalu ini kaca. Nah, dia akan menjawab 80% kaca. Eh, Terima kasih. Kesimpulan yang kami dapatkan
Eh, Model berhasil dikembangkan dengan performa tinggi dan ukuran file yang ringan berkat transfer learning system ini siap diintegrasikan ke dalam aplikasi pengolahan sampah cerdas untuk membantu pemilahan sampah secara otomatis dan edukatif bagi masyarakat. Terima kasih atas eh, terima kasih untuk penonton yang sudah melihat presentasi kami. Jika ada pertanyaan bisa eh, kirim di chat berikut. Ini adalah beberapa source yang kami gunakan. Jadi sekian dan terima kasih.